Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. Amma ba'du. Sahabat semua pemirsa channel Putra Kobong Official, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, puji syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu teramat besar. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan para pengikutnya yang insya Allah kita semua masuk ke dalam golongan umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya dari sahabat Sa'ad ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Wa fi ba'di riwayah innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan manusia, tindak tanduk perilaku manusia itu tergantung pada penutupnya. Maksudnya apa? Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu jelasnya membahas hadis ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis Arba'in, hadis nomor 4 tepatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallah, maka demi Allah," kata Nabi, "la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya ada salah seorang daripada kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga." Artinya begini, dia taat ibadah, sholatnya rajin, puasanya rutin. Yang namanya sodakoh bukan main, cepean, gocapan, semua dikeluarin. Yang namanya tahajud nggak pernah dilewatin, Senin Kemisnya terus dipuasain. Hatta, kata Nabi, bainahu wa bainaha illa dira, jarak antara dia dengan surga cuman beberapa jengkal doangan. Satu dira kan segini, ya, segini satu dira. Nah, kata Nabi, jarak dia dengan surga cuman segini. Artinya surga sudah berada di depan mukanya, saking taatnya dia kepada Allah. Fayasbiqu alaihil kitab. Belum selesai ini hadis. Kata Nabi, tapi takdir berkata lain. Takdir mendahului dia. La ya'malu bi amali ahlin nar. Di akhir ayatnya sebelum dia mati, dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Dia mabuk, di judi, di zina, sehingga dalam keadaan seperti itu Allah cabut nyawanya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadhu billah min zalik. Maka kata Nabi, fayadukhuluha, biar kata amalan lu banyak, biar kata sholat lu rutin, biar kata sodakoh lu banyak banget, puasa lu rajin, kalau misalnya penutup di usia lu dalam keadaan maksiat, maka tempatnya bukan di surga, tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan lagi, dilanjutkan lagi hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ahadakum, dan ada salah seorang dari kalian, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahlin nar. Setiap hari kerjaannya maksiat sama Allah. Paginya nyopet, siangan dikit jambret, sorean dikit apa itu, begal, malamnya judi, habis judi dia zina. Artinya kehidupan sehari-harinya selalu diisi dengan yang namanya kemaksiatan.
Hatta bainahu wa bainaha illa dhira', kata Nabi, sampai jarak dia sampai neraka cuman 1 dhira' doangan, artinya cuman segini, beberapa jengkal doangan. Neraka tuh udah ada depan mukanya. Fayasbiku alaihil kitab, tar dulu Nabi melanjutkan sabdanya, takdir berkata lain, kata Nabi. Takdir mendahuluinya. La ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sebelum mati dia menyesal. Dia menyesali segala perbuatannya. Dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mandi taubat, kemudian mendirikan sholat taubat. Setelah itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, menetes air matanya. Dalam keadaan seperti itu, Allah cabut nyawanya. Maka matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Fayadkhuluha, kata Nabi, biar kata maksiat lu banyak, biar kata dosa lu banyak, biar kata kerjaan tiap hari lu maksiat doangan, akan tetapi kalau di akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, dengan husnul amal, maka kata Nabi, tempat lu bukan di neraka tapi di surga. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini memberikan pesan kepada kita, memberikan satu berita kepada kita. Kalian ahli ibadah, kalian orang-orang yang katanya taat kepada Allah, orang-orang yang katanya ahli sedekah, jangan pernah bangga dengan apa yang telah kalian kerjakan. Yang banyak sedekah, jangan bangga dengan sedekahnya. Yang banyak sholat, jangan bangga dengan sholatnya. Yang banyak puasa, jangan bangga dengan puasanya, karena kita nggak tahu nanti akhir hayat mati dalam keadaan seperti apa. Kemudian hadis ini juga memberikan pesan kepada kita, wahai ahli maksiat, wahai para pendosa, buru-buru bertaubat kepada Allah sebelum ajal menemui kalian. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Seberapa banyak pun dosa kalian, seberapa banyak pun maksiat yang telah dilakukan, nggak ada yang namanya telat dalam bertaubat. Ayo yang maksiat, buru-buru taubat. Yang ahli ibadah, jangan pernah sombong sama ibadahnya. Karena inilah asbab mati su'ul khatimah. Pernah satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada tuh yang namanya pembesar sahabat, di mana dia ini nih orangnya nih yang namanya jihad paling depan, paling berani. Orang kafir ditebas-tebasin semuanya, maju paling depan. Ini orang. Ya, sehingga orang sahabat, semua para sahabat itu pada takjub. Masya Allah, ini orang ahli surga, kata para sahabat. Namun kata Nabi, para sahabatku, saksikanlah, itu orang bukan ahli surga, tapi itu orang ahli neraka. Bingung para sahabat, kenapa kok dia ahli neraka? Akhirnya diperhatiin nama sahabat, diliatin, sampai satu saat sahabat ngelihat dia lagi sekarat. Ya, dia sekarat, nggak kuat nahan sakit, akhirnya menusukkan pedangnya ke dadanya. Artinya apa? Matinya dalam keadaan bunuh diri. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasul, matinya su'ul khotimah, masuk neraka, kata Nabi. Maka Nabi di situ mengatakan, sesungguhnya ada orang-orang yang kalian lihat itu di ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, seakan-akan dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Fima yaron nas, kata Nabi. Akan tetapi itu depan manusia doangan, hatinya kagak. Artinya dia berbuat taat, berbuat ibadah kepada Allah, cuman niatannya riak doang. Maka inilah yang menjadi asbab orang-orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita semua berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan kita semua dari su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.